Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Konda dari kelas 2018B, jurusan D4 Teknologi Laboratorium Medis, Universitas Megariski Makassar. Di sini saya akan melakukan video tutorial pemeriksaan glukosa. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang glukosa. Glukosa atau suatu gula monosakarida merupakan karbohidrat terpenting yang digunakan sebagai sumber tenaga bagi makhluk hidup, mulai dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Glukosa merupakan hasil utama dari fotosintesis dan awal bagi respirasi. Rumus dari glukosa yaitu C6H12O6. Fungsi dari glukosa seperti yang tadi disebutkan bahwa sebagai sumber energi, kemudian metabolisme tubuh. Jadi glukosa ini dihasilkan dari makanan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat yang di dalamnya terdiri dari monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Tujuan dari pemeriksaan ini sendiri yaitu untuk mengetahui kadar glukosa dalam suatu sampel. Prinsip dari pemeriksaan kali ini yaitu glukosa dalam sampel akan dioksidasi menjadi asam glukonat dan hidrogen peroksida. Pemeriksaan glukosa yang saya lakukan ini menggunakan spektrofotometer, di mana alat ini atau metode ini digunakan banyak di laboratorium karena tingkat ketelitiannya lebih baik, makanya banyak digunakan karena tingkat keakuratannya lebih baik. Kemudian ada beberapa pemeriksaan glukosa darah. Yang pertama adalah tes toleransi glukosa oral, kemudian ada gula darah puasa, kemudian ada gula darah sewaktu, selanjutnya gula darah 2 jam atau postprandial, selanjutnya ada hemoglobin HbA1c. Adapun nilai normal dari pemeriksaan glukosa yang pertama, sebelum makan sekitar 70 hingga 130 mg per desiliter. Kemudian 2 jam setelah makan kurang dari 140 mg per desiliter. Kemudian setelah tidak makan atau puasa selama 8 jam, nilai normalnya akan kurang dari 100 mg per desiliter. Selanjutnya menjelang tidur, nilai normalnya yaitu 100 hingga 140 mg per desiliter. Adapun efek jika kadar glukosa dalam tubuh meningkat, yang pertama, bobot badan atau berat badan berkurang, kemudian nafsu makan tinggi, mudah lelah, kemudian mudah haus. Adapun efek jika kadar glukosa dalam tubuh menurun, yang pertama, gelisah, lelah, lemas, dan kulit pucat. Ada beberapa cara untuk menstabilkan kadar glukosa dalam tubuh agar tidak terlalu rendah maupun tidak terlalu tinggi. Yang pertama, kita harus rajin olahraga. Mengapa demikian? Karena olahraga itu dapat melatih otot kita, di mana kita ketahui bahwa otot adalah penyimpanan atau tempat penyimpanan terbesar glukosa. Selanjutnya, kita harus memperhatikan asupan makanan kita. Mengapa demikian? Karena supaya kita tidak terlalu makan makanan yang mengandung karbohidrat atau glukosa yang terlalu banyak. Selanjutnya kita harus menghindari stres. Mengapa demikian? Karena stres itu adalah salah satu penyebab di mana kadar glukosa kita akan meningkat. Selanjutnya kita harus menyiapkan cemilan, tetapi cemilan ini tidak boleh terlalu dimakan secara berlebihan. Perkenalan alat dan bahan. Yang pertama, ada handscoon dan masker sebagai alat pelindung diri, kemudian ada sentrifuge untuk memisahkan plasma dan serum, kemudian ada bengkok sebagai tempat sampah medis, kemudian ada spoit untuk melakukan pengambilan darah, ada tabung, ada pipet, ada tourniquet sebagai pembendung, kemudian ada rak tabung, ada sampel, kemudian ada reagen glukosa,
untuk mengukur kadar glukosa dalam suatu sampel. Kemudian ada standar sebagai pembanding, ada kapas alkohol 70% untuk disinfektan, kemudian ada spektrofotometer. Selanjutnya kita akan melakukan pengambilan darah. Apakah itu siap? Silakan dilipat dulu lengannya. Tolong di kepala. Permisi. Tolong dulu ke kepalanya. Tarik nafas, Ibu. Kasih materian. Selanjutnya kita akan melakukan proses sentrifus, di mana proses sentrifus ini berfungsi untuk memisahkan plasma dan serum pada sampel darah. Sentrifus kita lakukan dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. Kemudian kita akan melakukan pemipetan. Yang pertama dipipet adalah sampel serum, dipipet sebanyak 10 ml ke tabung pertama. Pemipetan kedua dilakukan pada larutan standar sebanyak 10 ml. Selanjutnya, kita melakukan pemipetan pada reagen glukosa. Dipipet sebanyak 1000 ml ke setiap tabung. Selanjutnya kita diamkan di suhu ruang selama 10 menit. Setelah diinkubasi selama 10 menit, kita lanjutkan ke proses di spektrofotometer. Yang pertama kita nyalakan spektrofotometernya, kemudian kita atur ke glukosa, lalu oke. Kemudian yang pertama kita pipet belangkonya. Yang kedua kita pipet larutan standarnya. Dan yang terakhir kita pipet sampelnya.
Setelah itu hasilnya akan keluar. Baik, hasil yang saya dapatkan pada pemeriksaan glukosa kali ini yaitu hasilnya 140, di mana hasil tersebut dinyatakan normal. Sekian dari video tutorial yang saya buat. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.